Manga One Piece chapter 1135 akan menceritakan beberapa hal menarik sebagai berikut. Terjadi pertarungan antara Cholon dan juga Luffy. Apa yang membuat mereka bertarung? Seseorang misterius yang berjubah ternyata sedang mencari Loki. Apa tujuan dia ingin bertemu dengan Loki? Kemunculan raksasa tertua di dunia di pesta perayaan kedatangan Luffy. Nah, siapakah raksasa tersebut? Semuanya akan diceritakan di review anime. Manga One Piece chapter 1135 diberi judul Gelas Persahabatan. Nah, di cover story chapter ini itu memperlihatkan Otama yang sedang menendang salah satu mantan anggota daripada Kaido. Langsung saja kita menuju ke bagian awal chapter ini. Terlihat di bagian awal chapter ini memperlihatkan Bonnie dan juga Chopper yang sedang berusaha untuk membaca sebuah buku. Si Bonnie mengatakan hurufnya besar-besar. Nah, Chopper berkata susah dibaca. Nah, lalu di sini tampak ada burung hantu di atas mereka. Si Saul berkata, Bibelot adalah penguasa perpustakaan ini. Orang bilang dia sudah di sini selama ratusan tahun. Yang bisa kami katakan mengenai burung hantu ini hanyalah dia memperbesar ukuran buku yang memasuki wilayahnya. Jadi, burung hantu ini adalah Bibelot, kepala perpustakaan Owl. Nah, buku-buku yang ada di sini yang bisa membesar itu akibat dari kemampuan daripada Bibelot ini. Lanjut, Saul berkata, Barita tidak memasuki Elbaf karena bukan bagian pemerintahan dunia. Tapi kadang para nelayan membawa kertas-kertas kecil agar kami bisa membacanya. Nah, lalu si Lilith ini berkata, dia mungkin memakan buah rare dan menjadi burung hantu pendidik. Sampai benda tidak organik bisa bertambah besar karena kekuatannya. Itu kemampuan yang cocok untuk kerjaan raksasa. Nah, Saul bertanya kepada Robin. Ia berkata, kau merasa nostalgia? Lalu Robin menjawab, iya. Chopper berkata, kuharap mereka punya buku medis. Nah, lalu si Robin menjawab, aku tahu kami punya beberapa, tapi kebanyakan cuma tulisan arkeologis dan sejarah. Nah, si Saul mengatakan, kami punya buku medis asli Elbaf juga. Nah, Chopper yang tampak senang mendengarnya berkata, wow, aku tak sabar membacanya. Lalu Saul menjawab, tapi buku-buku itu ukurannya selalu besar, jadi tak bisa diperkecil. Nah, lalu scan pun beralih kepada Luffy yang sedang bermain dengan anak-anak Elbaf. Nah, tamu di sini Luffy ini sangat senang bermain dengan mereka, akan tetapi anak-anak ini merasa ketakutan. Luffy berkata, Yahoo, dorong lebih kuat, lebih kuat. Ayunan raksasa ini terbaik. Nah, akan tetapi seketika mereka berhenti karena Nami memukul Luffy dan juga Usopp karena membuat anak-anak itu ketakutan saat bermain. Si Luffy berkata, kami minta maaf. Dan si Nami berkata, kalian gak lihat kalau itu menakuti mereka. Nah, lalu anak-anak tersebut yang ketakutan bermain dengan Luffy tampak langsung memeluk Ibu Ger. Ia berkata, wah takut sekali Bu Ger. Nah, Ibu Ger sini berkata, oh anak malang. Nah, si Luffy yang melihatnya itu merasa greget dan marah. Ia mengatakan, hei, malu kalau pendekar nangis. Nah, lalu sini Sanji terlihat mencoba untuk menenangkan Luffy berkata, mundur Luffy, anak-anak ini dibesarkan dengan penuh cinta dan kebaikan. Nah, Sanji yang melihat anak-anak yang menangis itu memeluk si Ibu Ger itu tampak terlihat modus. Si Sanji ini mengatakan, ayo, ini tingkah sebuah bocah. Nah, setelah itu Luffy ini berkata, ini agak mengecewakan Usopp. Nah, si Usopp menjawab berkata, ya, tapi Elbaf yang damai bukan hal yang buruk juga. Setelah Usopp mengatakan bahwa Elbaf ini damai, lalu tiba-tiba ada seorang bocil raksasa yang menyerang Luffy dan juga Usopp. Bocah ini mengatakan, di situ kau topi jerami. Lalu si Luffy berkata, damai apanya? Si bocil raksasa ini berkata, kau terluka lebar. Dan ia sekali lagi mencoba untuk menyerang Luffy. Akan tetapi serangan tersebut malah membuat
pedangnya ini patah dan tidak mempan kepada Luffy. Hal itu membuat si bocil raksasa ini terkejut dan berkata, "Apa?" Nah, setelah serangan bocil raksasa itu, si Luffy pun ingin menyerangnya dengan menggunakan gear tiganya, Gomu Gomu Elephant Gun. Akan tetapi si bocil raksasa ini mampu menghindarinya. Usopp yang melihat Luffy yang menyerang bocil tersebut berkata, "Jangan berlebihan bodoh." Memperingati si Luffy agar tidak menyerang bocil tersebut. Nah, lalu si Luffy berkata, "Enggak kan aku?" Si Usopp pun berkata, "Bukan itu masalahnya." Nah, setelah menyerang anak tersebut, si Luffy tertawa. Si senang melihat tak semua orang di sini lemah. Nah, si bocil perempuan raksasa ini pun berkata bahwa si Luffy ini jahat. Ia benci kekerasan. Nah, anak raksasa yang tadi diserang Luffy ini tampak kagum dengan Luffy. Ia mengatakan, "Keren sekali, kau memang kaisar." Nah, teman-teman perempuannya Colon ini mengatakan, "Kau sama buruknya Colon, anak nakal kita di sini. Kenapa kau harus bertingkah seperti ini dan bolos sekolah?" Lalu Colon menjawab, "Diam, aku benci orang lemah sepertimu." Nah, bocil-bocil perempuan yang tadi melihat serangan Colon kepada Luffy, ia mengatakan, "Kia, dia brutal sekali." Tampak si Ripley ini menghampiri Colon dan berkata, "Colon, jangan buat keributan. Tapi seranganmu itu bagus." Ripley ini memuji serangan Colon. Nah, Colon berkata, "Hehehe, Mato-san membuat semua kesukaan ibu." Oh, ternyata si Colon ini adalah anak dari Ripley. Si Sanji terkejut. "Apa? Kau punya anak, Ripley-chan? Paling tidak kau mengajari anakmu cara lama. Apa kau tak akan meminta anakmu minta maaf karena sudah menyerang diam-diam?" Nah, Colon di sini memberitahu kepada mereka. Ia berkata, "Apa kau tahu ayahku manusia juga? Dia dulu bajak laut dan dia tak takut pada siapapun, bahkan para pendekar Elbaf sekalipun." Nah, mendengar bahwa ayahnya Colon adalah manusia, si Sanji ini langsung terkejut. Ia berkata, "Ayahmu manusia?" Nah, lalu si Raffi ini berkata, "Suamiku jauh lebih muda dariku. Pernikahan kami tidak formal karena jarak usia itu. Dia bilang aneh kalau diresmikan, karena hanya dia akan menua." Jadi, Ripley ini menikah dengan manusia dan anak Ripley ini adalah Colon. Nah, sekian pun beralih kepada Luffy yang telah tiba di perpustakaan tempat Soul dan Robin dan yang lainnya berada. Luffy mengatakan, "Wow, perpustakaannya juga keren. Bukunya besar-besar." Nah, Robin berkata, "Luffy, aku mau bicara dengan Soul. Sedikit lagi kita ketemu di perjamuan nanti." Soul berkata, "Dari sisi orang-orang itu pesta 3 hari berturut-turut, jadi waktu kita banyak." Nah, Usopp berkata kepada Luffy, "Aku juga tinggal." Nah, Luffy berkata, "Oke." Nah, si Lilith berkata kepada Luffy, ia berkata, "Jangan khawatirkan aku juga. Aku mau jalan-jalan dan mengambil izin kependudukan." Nah, Bonnie juga berkata, "Aku juga." Nah, si Frankie berkata, "Oh, aku juga ada urusan di sekitar sini. Seluruh kerjaan ini pohon Adam. Itu kayu yang sama yang dipakai untuk membangun Sunny." Soul berkata, "Ya, ada beberapa pohon Adam di seluruh dunia, tapi yang ini usianya sudah tua sekali." Nah, si Frankie berkata, "Selagi berada di sini, aku mau belajar banyak tentang pohon harta." Jadi kapal Sunny yang dibuat Frankie itu terbuat dari pohon Adam. Jadi ia ingin belajar lebih banyak tentang pohon Adam. Si Luffy yang tertawa berkata, "Jangan khawatir, kita duluan saja. Aku mau makan sebelum kelaparan. Aku sudah sampai batas." Jadi selagi kru Luffy yang lainnya ingin mengeksplor tempat di Elbaf dan juga belajar tentang Elbaf, jadi Luffy ini ingin duluan ke pesta.
Nah, lalu Siger berkata, aku punya sesuatu untuk kalian semua. Nah, sesuatu yang dikasih Ger itu adalah baju khas Elbaf. Nah, terlihat mereka di sini tampak seperti pendekar Elbaf ketika memakai baju khas Elbaf. Tampak Brock yang senang memakai baju tersebut berkata, "Yohoho, hebat, sekarang aku lebih kelihatan seperti pendekar kan?" Si Frankie berkata, "Benar Brock, aku merasa lebih kuat." Robin berkata kepada Ger, "Ini bagus sekali, makasih Ger." Jimbei berkata, "Ternyata nyaman sekali." Ger tampak tersipu malu mendengar mereka menyukai baju pemberian dari Ger. Ger berkata, "Aku senang menjahit pakaian manusia, tapi cuma itu kok, sumpah." Lanjut, Ger mengatakan, "Kia, mereka imut sekali. Aku senang kalian suka." Nah, Luffy pun bersiap-siap untuk pergi ke pesta dan Luffy berkata, "Oke, kita ketemu di desa." Dan Skin pun beralih kepada kastil. Nah, disinilah kastil Kus dekat desa barat. Nah, seorang di sini berkata, "Hei, sedang apa kalian di sini? Kami para penjaga tak bisa membiarkan kalian bebas berkeliaran. Kalian anggota kru Tobu Jerami? Apa urusan kalian di negeri ini?" Nah, jadi penjaga ini bertanya kepada seseorang, guys. Seseorang yang berjubah yang tiba-tiba datang ke desa Elbaf. Ia bertanya apakah ia adalah anggota dari kru Mugiwara. Orang misterius yang berjubah ini, yang datang ke Elbaf ini berkata, "Kami mencari orang bernama Loki." Nah, penjaga ini pun tertawa mendengarnya. "Loki, untuk apa mencari penjahat itu? Negeri kami sangat menderita karena dia setan yang membunuh Raja Harald, kami yang terkasih. Makanya kastil ini kosong." Nah, lalu orang berjubah ini bertanya kembali ke penjaga raksasa ini. Ia berkata, "Kalau begitu, bisa beritahu aku di mana dia?" Lalu penjaganya menjawab, "Tidak bisa, nanti ada kemungkinan dia memanfaatkan kalian untuk kabur." Nah, seorang berjubah ini berkata, "Jadi kalian tak akan memberi tahuku? Maaf, ini memang buang-buang waktu." Jadi penjaga ini tidak akan memberitahukan keberadaan Loki kepadanya. Nah, lalu tiba-tiba salah satu dari penjaga tersebut merasa kesakitan. Apakah ini ulah dari dua orang berjubah tersebut? Nah, teman raksasa ini itu yang melihat temannya kesakitan itu merasa bingung. Ia berkata, ada apa ini?" Si raksasa tersebut sampai jatuh merasa sangat sakit. Seseorang yang berjubah ini berkata, "Beginilah kalau kalian terlalu kasar dan sombong. Tadi itu aku tidak bertanya." Jadi sakit yang dirasakan oleh raksasa itu disebabkan ulah dari seseorang yang berjubah ini. Nah, seseorang yang berjubah ini berkata, "Kali ini aku perintahkan kalian untuk memberi tahuku." Nah, salah satu teman si raksasa ini masih bingung dan bertanya. Ia berkata, "Apa yang terjadi?" Nah, lalu Skin pun beralih kepada pesta perjamuan kedatangan Luffy dan kawan-kawan, tepatnya di desa barat Elbaf. Si Mugiwara pun akhirnya kembali ke pesta. Nah, si Luffy dan Usopp ini tampak senang menikmati perjamuan dan pestanya. Si Luffy berkata, "Kami selalu bermimpi untuk mendatangi negeri para raksasa ini, tanah air para pendekar terhebat dunia." Dory dan Brogy yang melihat Luffy datang mengatakan, "Kami sudah menunggu. Kalian para teman kecil sudah membela harga diri kami." Dan raksasa yang lainnya mengatakan, "Kalian membebaskan kami setelah kami dibodohi." Nah, lalu Hajaruddin berkata, "Dan kau menyelamatkanku dari kemusnahan." Jadi Luffy ini itu berjasa bagi Elbaf, makanya dia dihormati di desa ini. Brogy berkata, "Kami semua ingin secara resmi menyambut kalian di Elbaf." Si Usopp yang tertawa senang berkata, "Wah, kita memang kecil, tapi mereka tak merendahkan kita."
Bobby mengatakan, ini untuk bajak laut hebat, Luffy si topi jerami, salah satu dari 4 kaisar. Dan untuk krunya yang mengalahkan monster-monster itu, Kaido dan Big Mom di Wano. Angkat gelas persahabatan kalian untuk kru topi jerami. Bersulang. Tampak perjamuan besar untuk menyambut kedatangan Luffy dan krunya ini tampak sangat meriah dan besar. Nah, lalu ada seseorang yang menaiki kapal yang hendak datang ke pesta tersebut. Ia berkata, "Oh caca, mereka meriah sekali. Kelihatannya topi jerami sudah kembali." Nah, Luffy di sini bertanya kepada salah satu raksasa. Ia mengatakan, bukankah kau raksasa yang tertangkap di Sabaody?" Raksasa itu pun berkata, "Benar, panggil aku Stanson." Stanson berkata, "Setelah Hajaruddin memberitahuku kalau kami akan berada di bawah panjimu." Nah, si Hajaruddin berkata, "Aku tahu takdir yang membawa kita bersama saat ini." Nah, salah satu raksasa mengatakan, "Suatu hari aku pasti akan membayar hutang ini. Terima kasih." Nah, dulu waktu di Sabaody, Luffy ini pernah menyelamatkan Stanson. Gara-gara Luffy yang memukul Tenri Yubito waktu itu dan membuat kekacauan pada saat itu, itulah kesempatan bagi Stanson untuk kabur yang tertangkap waktu itu di Sabaody. Si Luffy yang tertawa berkata, "Begitu ya, aku senang kami membantumu." Nah, seseorang yang tadi di tengah perjalanan akhirnya sampai ke pesta. Ia berkata, "Apa kalian semua bersenang-senang?" Nah, si raksasa pun memanggilnya Tetua Jarul. Tetua Jarul datang. Nah, si Luffy pun tampak bertanya-tanya dengan kedatangan seseorang ini. Ia berkata, siapa itu?" Nah, ia adalah Mountain Bear Jarul, pahlawan raksasa yang tertua di dunia. Ia berusia 408 tahun. Nah, tapak tertua Jarul ini sangatlah besar, bahkan lebih besar daripada Brogy. Dan di kepalanya ini tertancap sebuah pedang. Luffy yang heran melihatnya berkata, "Raksasa itu seperti gunung." Luffy dan Usopp heran melihat raksasa tersebut karena sangat besar. Usopp berkata, "Raksasa itu seperti gunung." Nah, Luffy ini tampak kaget melihat pedang di kepala Tetua Jarul tersebut. Luffy yang kaget mengatakan, "Hei, ada pedang di kepalamu kakek." Nah, Tetua Jarul berkata, "Bojaja, oh benda tua ini, aku beruntung helm ini menyelamatkanku. Tapi pedangnya tembus. Jadi pedang tersebut itu tembus ke kepala Tetua Jarul. Akan tetapi Tetua Jarul di sini masih hidup dan terlihat masih sehat dan bugar." Dan One Piece chapter 1135 pun berakhir.